Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kismawati dari Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Microsoft Excel. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini diharapkan kita dapat membuat atau mengetahui cara pembuatan dalam diagram Microsoft Excel. Kemudian kita dapat mengetahui penggunaan Microsoft Excel dalam pembuatan standar deviasi dan mampu untuk menganalisis korelasi dan regresi. Nah, jadi untuk pengertian Microsoft Excel sendiri itu adalah sebuah software yang dibuat oleh Microsoft Office Corporation dengan berbasis spreadsheet sebagai software pengolah angka, mengolah data secara otomatis. Untuk fungsi dan kegunaan dari Microsoft Excel banyak sekali, salah satunya yaitu dia dapat membuat, mengedit, mengurutkan, meringkas, dan memformat data serta diagramnya. Kelebihan dari Microsoft Excel ini sendiri, dia mempunyai data yang cukup besar, format yang paling populer dan fleksibel, penggunaan rumusnya juga lengkap, mudah dipelajari juga untuk pengguna pemula, dan user interface ini juga mudah dipahami dan dapat membaca ekstensi standar spreadsheet-nya. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri, Microsoft Excel ini merupakan software berbayar, jadi dia tidak gratis dan memerlukan banyak memori atau RAM yang besar dan akses fungsi tertentu dan jumlah selnya itu terbatas. Macam-macam diagram sendiri dalam Microsoft Excel itu, yang pertama ada diagram batang. Jadi diagram batang ini digunakan untuk membandingkan nilai dari berbagai kategori dan menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada juga diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran ini dia menunjukkan ukuran poin atau nilai dalam bentuk presentasi dari keseluruhan data. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan diagram garis. Diagram garis ini menunjukkan data yang berkelanjutan selama periode waktu tertentu pada sumbu horizontal. Kemudian ada axis scatter. Jadi axis scatter ini digunakan biasanya umumnya itu digunakan untuk menggambar grafik. Dan yang terakhir itu ada grafik analisis regresi dan korelasi. Dia menggunakan rumus Sujana dan Wijaya. Nah, jadi langkah pertama itu kita buka Microsoft Excel-nya. Kita klik ini. Nah, untuk datanya kita memakai data pertumbuhan rumput laut dengan jenis Ulva lactuca. Nah, karena Ulva lactuca ini merupakan nama Latin, jadi kita garis miring. Kemudian kita buat harinya. Kemudian kita blok. Pilih yang ini untuk pilih all border untuk membuat tabelnya. Kemudian kita blok lagi yang bagian Ulva lactuca saja. Klik insert. Nah, di sini ada pilihan. Kita pilih kolom. Pilih yang ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Terus kemudian kita pilih chart layout, pilih yang ke-9, opsi yang 9. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita rubah judulnya jadi
seperti ini. Nah, kemudian kita ke set 2. Nah, untuk yang kedua ini kita menggunakan data pola sebaran kelimpahan fitoplankton. Di sini pola sebaran bahan fitoplankton. Oke, kita garis bawahi saja. Klik ini. Kemudian kita buat datanya. Kita tulis di sini stasiunnya. Seperti yang tadi, kita buat yang ini, klik yang ini, pilih all border. Nah, sama juga seperti contoh yang pertama, kita blok untuk kelimpahannya saja, pilih insert. Nah, untuk yang ini, kita pilih yang diagram lingkaran. Kita pilih yang ini. Nah, tampilnya akan seperti ini. Kemudian kita pilih lagi chart layout. Pilih yang layout ke 6. Di sini kita ubah judulnya. Sebentar. Ubah judulnya jadi pola sebaran pola sebaran kelimpahan fitoplankton. Oke. Nah, seperti dari diagram ini, cara membacanya itu ini kan warna merah. Di situ kan terdapat presentasinya. Jadi yang berwarna merah ini presentasinya 24% gitu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini kita menggunakan diagram garis. Sebentar. Kita klik dulu. Kemudian pilih merge center. Kita tulis pertumbuhan daun mangrove. Mangrove. Nah, datanya ini kita buat sendiri. Kita tulis dulu harinya. Hari ke buat tabelnya. Klik ini, kemudian pilih all border. Oke. Kemudian kita blok lagi. Kita pilih insert. Nah, kita pilih yang line dengan garis yang ini. Oke. Kemudian kita pilih ini opsi ke 9. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita ubah judulnya itu jadi pertumbuhan daun mangrove. Oke. Nah, jadi garis ini menunjukkan dari ini ya, dari ukuran dari pertumbuhan daun mangrove-nya.
lanjut ke yang keempat, itu kita memakai data X dan Y. Ya, jadi sini sebentar, kita buat kita buat tabelnya seperti yang tadi. Klik ini, pilih all border. Oke. Nah, kemudian kita buat tabelnya, pilih all border. Nah, kita blok lagi, kita pilih insert, pilih yang scatter. Nah, kita pilih yang ini. Nah, jadi tampilnya seperti ini. Kemudian kita pilih lagi chart layout, pilih yang opsi 9. Nah, di sini kita lihat bahwa dia mengeluarkan rumusnya Y sama dengan 0,4459X ditambah 3,4595. R kuadratnya itu sama dengan 0,1008. Kita lanjut. Set yang kelima, kemudian kita menggunakan data stasiun dari suhu 1 sampai ke suhu 3. Nah, di sini juga kita menentukan rata-rata dan standar deviasinya. Oke, kita buat dulu datanya. Kita blok, kemudian kita pilih tengah. Oke. Untuk buat tabelnya itu kita seperti tadi, pilih ini, kemudian all border. Nah, kita buat menentukan rata-ratanya. Jadi kita buat di sini kolom baru, rata-rata. Nah, cara menentukan rata-rata itu kita menggunakan rumus. Rumusnya itu sama dengan average. Nah, kemudian kita blok dari suhu 1 sampai ke suhu 3. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kita klik enter dan hasilnya akan muncul di layarnya. Nah, untuk yang rata-rata yang selanjutnya itu tinggal kita blok, kemudian tarik ke bawah dan hasilnya akan keluar. Untuk standar deviasi itu kita buat kolomnya standar deviasi. Oke. Nah, untuk standar deviasi itu menggunakan rumus sama dengan stat dev. Oke. Stat dev. Nah, kita blok dari suhu 1 sampai ke suhu 3. Kemudian kita tutup kurung. Klik enter. Nah, keluarlah standar deviasinya. Nah, untuk standar deviasi yang selanjutnya itu tinggal kita blok seperti ini. Nah, kemudian keluar. Oke, kita lanjut ke yang ke-6. Nah, ke-6 ini kita sudah siapin data X dan Y-nya. Nah, untuk yang ke-6 ini dia menggunakan data X, Y,
X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Nah, untuk menentukan ketiga nilai dari X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY, kita mulai dari X pangkat 2 ya. Nah, jadi untuk menentukan nilai dari X pangkat 2, itu kita klik sama dengan, kemudian kita pilih X-nya. Kita dalam kurungkan saja, kita pilih X, oke. Kemudian kita klik pangkat 2, pilih enter. Nah, jadi dari X pangkat 2 dari 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, untuk cara cepatnya tadi, seperti tadi, kita klik, tarik ke bawah, dan hasilnya adalah seperti ini. Seperti X pangkat 2 dari 5 yaitu 25. Nah, sama seperti X pangkat 2, cara mencari Y pangkat 2 juga seperti itu. Jadi kita klik Y-nya, kemudian pangkat 2 kan, untuk kurung, enter. Nah, Y pangkat 2 dari 4 adalah 16. Kita tarik lagi seperti tadi. Oke. Nah, untuk XY kita kalikan antara X. Oke, sebentar, kita tutup dalam kurungan saja. Antara X. Nah, untuk mengalikannya kita klik shift, kemudian klik bintang. Nah, kemudian klik yang Y, enter. Nah, jadi XY dari 3 dan 4 adalah 12. Sama seperti tadi, kita tarik ke bawah, enter kan. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah dapat dari nilai-nilai XY, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY, kita harus juga mencari nilai total dan rata-ratanya. Jadi nilai total dan rata-rata. Oke. Nah, untuk mencari total itu menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung, kita klik yang pertama, oke. Kita tarik sampai yang terakhir, kemudian tutup kurung, kita klik enter. Nah, jadi total dari nilai X adalah 22. Untuk mencari nilai yang berikutnya, kita tarik saja. Oke. Nah, untuk rata-rata sama seperti yang tadi, kita klik average dalam kurung, kita sama seperti tadi, tarik, tutup kurung, enter. Nah, oke. Jadi rata-rata dari X itu adalah 4,4. Nah, selanjutnya kita menentukan rumus Sujana dan Wijaya. Untuk rumus Sujana sendiri, itu langsung kita praktekkan saja. Jadi rumusnya itu sama dengan dalam kurung sigma Y. Sigma itu jumlah ya. Sigma Y, oke, sigma Y adalah 30. Kemudian kita tutup kurung, dikalikan dengan sigma X pangkat 2. Oke, dalam kurung sigma X pangkat 2. Kita tutup kurung, dikurang dengan sigma X-nya. Kita kurang dengan sigma X, dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY. Oke.
dibagi dengan n. N itu jumlahnya dalam kurung dibagi jumlahnya dikali dengan sigma x pangkat 2. Oke. Kita tutup kurung lagi, kemudian dikurang sigma x dalam kurung pangkat 2. Oke. Kita tutup kurung lagi. Klik enter. Oke, jadi hasil dari rumus Sujana itu adalah 2570,004. Nah, untuk rumus Wijaya sendiri itu adalah n dikali sigma xy dikurang dalam kurung sigma x dikali dengan sigma y dibagi n dikali sigma x pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma x pangkat 2. Oke. Kita sama dengan sigma dalam kurung n kemudian dikali dengan sigma xy. Oke. Kurung dikurang dengan sigma x. Oke. Dikali dengan sigma y. Dibagi dengan sigma n dikali sigma x pangkat 2. Oke. Kurung dikurang dengan sigma x tutup kurung lagi pangkat 2. Oke, kita enter. Nah, ini hasilnya ya. Jadi seluruh total dari ini tadi kita gunakan rumus Wijaya dan hasilnya adalah 209,7059. Oke, lanjut. Untuk yang ketujuh itu kita menggunakan stasiun SPL in situ, SPL Citra itu dari stasiun 1 sampai 7. Nah, kemudian kita blok stasiunnya, SPL in situ dan SPL Citranya. Pilih insert, klik scatter. Kita pilih yang ini. Lalu kita klik chart layout, kita pilih yang nomor 9. Nah, jadi di sini tampilannya itu ada rumusnya. Jadi Y sama dengan 0,8836X ditambah 2,8151. Nah, sedangkan R-nya itu R pangkat 2-nya sama dengan 0,9676. Oke, untuk yang ke-8 itu kita menggunakan stasiun SPL in situ dan SPL Citra dari stasiun 1 ke 10. Nah, kita blok, kemudian pilih insert, pilih scatter sama seperti tadi. Nah, ini karena laptop saya itu tidak otomatis, jadi kita secara manual ya untuk mencari linearnya. Kita pilih layout, pilih trend line. Nah, kita klik linear. Nah, jadi tampilan dari linear SPL Citra itu seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk yang 9 itu kita mengambil data dari yang ini ya. Jadi kita copy paste saja. Oke, kita pindahkan. Oke, blok, pilih insert, pilih scatter, ini, klik layout, trend line. Kita karena nggak ada di sini, jadi kita pilih yang more trend line option.
Nah, di sini ada kan logaritmik. Jadi kita pilih yang logaritmik dulu. Logaritmik. Kita klik close. Nah, untuk tampilan logaritmiknya itu seperti ini. Oke. Kita lanjut ke set 10. Kita ambil datanya dulu. Oke. Nah, kita blok. Pilih insert. Klik scatter. Yang ini. Kemudian kita pilih layout trendline. Nah, untuk yang ke-10 ini kita menggunakan polinomial. Kita klik ini, klik close. Nah, karena polinomial ini ada ordernya. Ini yang tertera adalah 2. Jadi kita harus membuat sampai order yang kelima. Kita perkecil saja. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, kita blok lagi. Scatter. Kemudian kita pilih yang ini. Trendline. More trendline option. Klik yang polinomial. Nah, itu tadi kan yang pertama adalah 2. Jadi untuk yang kedua itu adalah 3. Kita klik close. Oke, ini adalah order yang kedua, yaitu order 3. Kita lanjut ke polinomial order keempat. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi dia agak lebih melengkung dari yang order 2 dan 3 tadi. Sini saja. Oke. Kita buat lagi untuk yang selanjutnya. Insert, scatter, layout, trendline, more trendline option, polinomial 2. Oke. Nah, ini adalah order keempat. Nah, yang terakhir itu adalah urutan yang kelima, yaitu order ke-6. Klik layout, trendline, more trendline option, polinomial, dan sebentar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu order 6. Nah, jadi order yang ke-6 itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi dari kelima polinomial dari SPL Citra ini dapat kita lihat dari 2, order 3, 4, 5, dan 6 itu semakin dia tingkatan ordernya semakin besar, itu garisnya akan lebih melengkung seperti ini. Baik, untuk yang terakhir itu kita menggunakan power. Jadi kita salin dulu untuk datanya. Kita menggunakan data yang sama. Kita copy. Kita pindahkan ke set 11. Baik. Nah, kita blok. Pilih insert, scatter, sama seperti yang tadi. Kita pilih layout, trendline,
more trend line option, dan kita pilih power. Close. Nah, tampilan untuk power SPL Citra ini seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.